Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini masalah sunnah solat. Kemarin kita telah bahas rukun-rukun solat. Sunnah solat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnanuha, dan sunnah salat qabla dukhuli fiha, sebelum masuk ke dalam salat, sayani, ada dua muka, al-azanu wal iqamatu. Yang pertama azan, yang kedua iqamah. Wa ba'dal dukhuli fiha, dan sesudah masuk ke dalam sholat ada dua perkara. At-tasahudul awal, yang pertama membaca tasyahud awal. Wal kunutu fi subhi, yang kedua membaca kunut pada sholat subuh. Wa fil witri, dan pada sholat witir. Finis pisani, pada separuh yang kedua. Min syahrir Ramadan, dari bulan Ramadan. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnanuhu qabla dukhuli fiha sayani, dan sunnah sholat sebelum masuk ke dalam sholat ada dua muka. Al-azanu wal iqamatu, yang pertama azan, yang kedua iqamah. Wa ba'dal dukhuli fiha sayani, dan sesudah masuk ke dalam sholat ada dua perkara. At-tasyahudul awwalu, yang pertama membaca tasyahud awal. Wal kunutu fi subhi, yang kedua membaca kunut pada sholat subuh. Wafil witri, dan pada sholat witir. Finis pisakni, pada separuh yang kedua. Min syahrir Ramadan, dari bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan, biasa yang kita lakukan pertengahan Ramadan, ya, kita mulai membaca witir. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita membahas, coba melihat pada dalil-dalil tentang kesunahan tersebut. Wa sunnanuha qabla dukhuli fiha, dan sunnahnya sebelum masuk ke dalam sholat. Sayani, ada dua perkara sebelum melakukan sholat. Al-adhanu, yang pertama azan. Wal iqamatu, yang kedua iqamah. Hadirin yang berbahagia,
hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azan dan iqamah hanya disunahkan dalam sholat-sholat fardu. Jadi sholat sunnah nggak perlu iqamah, ya. Melakukan sholat sunnah tidak perlu azan dan iqamah. Jadi azan itu disunahkan dalam sholat-sholat fardu. Dalil disyariatkannya azan dan iqamah ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'azzinu lakum ahadukum wal yu'ammakum akhbarukum." Bila datang waktu sholat, bila hadir waktu sholat, maka hendaknya seseorang di antaramu mengumandangkan azan untuk kalian, dan hendaknya yang paling besar di antaramu menjadi imam. Kemudian dalam riwayat Abu Daud dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, wa taqulu idza qumta ila shalah Allahu akbar, Allahu akbar. Bila engkau hendak mendirikan salat, hendaknya membaca Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, bacaan yang biasa kita kumandangkan di dalam azan dan iqamah. Dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah itu bukan perintah wajib. Azan dan iqamah adalah perintah sunnah. Dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah tersebut bukan perintah wajib, yakni mengenai bacaan azan sebagai berikut. Jadi itu tuh ya. Sekali lagi bahwa azan dan iqamah bukan wajib, rukun. Ya. Mengenai bacaan azan sebagai berikut: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu bacaan azan. Yang perlu kita perhatikan bacaan azan juga masalah harokatnya, baik tasdidnya, sukunnya dan lain sebagainya. Asyhadu an la ilaha illallah, di simnya itu ada sukun ashha, jangan asadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi meskipun dia sunnah azan dan iqamah, tapi hendaknya kita memperhatikan harokatnya, tanwinnya, sukunnya, fathahnya dan lain
sebagainya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada azan subuh setelah membaca hayya 'alal falah, yang kedua ya, ditambah bacaan as-salatu khairum minan naum. Ya, jadi setelah hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, maka ditambahkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Jadi ada tambahan di azan subuh. Dan bacaan iqamah sebagai berikut. Bacaan iqamahnya biasa kita sebut qomat. Bacaan iqamahnya adalah sebagai berikut: Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, ini biasa yang kita kumandangkan seperti itu. Qad qamatis shalah artinya qad qamatis shalah, salat telah akan didirikan. Qad sesungguhnya salat telah didirikan. Qad qamatis shalah, qad sesungguhnya salat akan didirikan. Itu artinya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang bacaan azan tersebut ada juga diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih, baik oleh Imam Bukhari, Muslim maupun dari yang lainnya. Hadisnya sahih semua. Makanya mau di mana juga, mau di Arab Saudi mau di Maroko di Indonesia, ya seperti itu azannya. Karena memang hadisnya sahih. Ya. Bagi orang yang mendengar azan, bagi kita yang mendengar azan, disunnahkan mengucapkan bacaan seperti yang dibaca oleh muazin, yaitu yang dibaca oleh orang yang mengumandangkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kita nyebut Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Ya. Bila telah selesai azan, hendaknya membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa sebagaimana doa yang terdapat dalam hadis. Seperti itu tuh. Ya. Jadi azan itu kita mengikuti kalimat-kalimat itu. Kecuali yang tadi itu hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, marilah menuju kepada salat, karena tidak semua orang bisa salat. Hayya 'alal falah. Ya Bang Jid. Apa ya bacaannya? Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kepada kemenangan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Karena tidak semua orang bisa mendirikan sholat sempurna.
Tidak semua orang bisa meraih kemenangan. Makanya kita berdoa, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Muslim dan lain-lain meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muazzina faqulu misla ma yaqulu summa shallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi ashran summa sallallahu liya alwasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna annahuwa faman sya'alallaha liya alwasilah halat alaih as-safa'ah." Hadis Nabi. Apabila kalian mendengar muazin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muazin. Yang tadi yang kita bahas. Kemudian bacalah salawat untukku. Karena sesungguhnya orang yang membacakan salawat untukku satu kali, karena sesungguhnya orang yang membacakan salawat untukku satu kali, maka Allah akan membacakan salawat untuknya 10 kali. Kita baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah pun akan membacakan salawat, bersalawat untuk kita 10 kali. Ya, makanya jangan suka dipandang nyinyir kalau ada salawatan, ya. Karena apa? Barang siapa yang bersalawat kepada kanjeng Nabi, maka Allah akan bersalawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Allah langsung yang bersalawat. Begitu ya Pak Emang. Kemudian mintalah wasilah untukku, sesungguhnya wasilah itu adalah sebuah tempat di surga yang tidak patut ditempati kecuali oleh seorang hamba dari antara hamba-hambanya Allah. Berwasilah. Dan aku berharap akulah orangnya yang menempati surga tersebut. Maka barang siapa yang memintakan wasilah untukku kepada Allah, ia berhak dan wajib mendapatkan syafaatku. Kita minta wasilah, bertawasul. Tadi tuh ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca sebelum ngaji. Itu berwasilah, bertawasul. Maka orang tersebut berhak dan wajib atas aku, kata kanjeng Nabi Muhammad, untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Ya gitu ya. Makanya kalau kita ikutin orang-orang tua dulu yang ngaji-ngaji, ya ulama-ulama dulu sebelum ngaji bersalawatan dulu tuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. 10 kali kita. Barang siapa yang berselawat kepada Allah, kepada kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah akan berselawat kepada orang tersebut 10 kali. Jadi kalau kita mulai ngaji pakai salawatan, ya jangan disalahin. Tadi kita tawasul ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawasul. Barang siapa yang berwasilah, ya, bertawasul kepada aku, maka orang itu wajib mendapatkan syafaat dari aku, kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya Bang Jitan.
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, Al-Bukhari dan lain-lainnya meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabbi haji da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athul maqama mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Hadis Kanjeng Nabi. Ya, hadis Kanjeng Nabi. Siapa yang meriwayatkan? Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari itu kan pasti sahih. Ya, Imam Bukhari yang meriwayatkannya. Barang siapa yang ketika mendengar azan membaca ya Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, Allah marabba haji da'wati tamah, ya Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini dan Tuhannya solat yang didirikan, berikanlah wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, maka ia berhak mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Kalau kita baca doa itu tuh setelah azan, ya, Allahumma rabba haji da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatal fadilah wab'athul maqama mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaat dariku. Iya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, kemudian Allahumma haji da'wati tamah, yang artinya ya Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini. Ad-da'watut tamatu, ad-da'watut tamah, yakni panggilan untuk bertauhid kepada Allah, tidak bisa diganti atau dirubah. Tauhid tidak bisa kita ganti-ganti, hanya untuk Allah semata. Kemudian ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah wasilah dan keutamaan kepada Muhammad. Al-fadilah ialah derajat yang tinggi melebihi segala makhluk. Kita doain tuh begitu tuh. Tapi nanti kita mendapatkan syafaat. Wab'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtah, dan bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Maqam mahmudah di sini ialah suatu tempat yang hanya ditempati oleh orang yang terpuji, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah kepada beliau dalam firman-Nya, asya ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra ayat 79. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kita baca tuh wab'at maqam mahmudan allazi wa'ada. Kita bacakan yang memang isinya adalah doa ya. Akan tetapi setelah kita bacakan itu, siapapun orang membacakan itu, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dianggap enteng. Jangan dianggap enteng tentang salawat dan tawasul dan wasilah. Hadisnya Imam Bukhari, bukan main-main. Hadisnya Imam Bukhari yang terkenal, hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Bagi muadzin disunahkan pula membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca doa tersebut yang tadi tuh, Allahumma rabba haji da'wati tamah ya. Namun dengan suara yang lebih pelan dari azannya dan diberi antara waktu agar orang tidak menyangka bahwa doa dan salawat itu termasuk lafaz-lafaz azan. Ya, dikasih jedah waktu jarak. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
dikasih jeda waktu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa sholatil qa'imah. Jadi dikasih jarak antara akhir azan dengan salawat agar orang tidak menyangka bahwa salat itu termasuk ke dalam bagian azan. Untuk seruan muadzin hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, pendengar azan menjawab dengan la haula wala quwata illah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hayya 'alas shalah. Yang dengar kok Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Kita dengar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. Kita yang mendengar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain juga untuk seruan muadzin pada azan subuh. Jadi yang tadi itu jawaban la haula wala quwata illa billahil azim diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin, juga untuk seruan muadzin pada azan subuh, as-shalatu khairum minan naum. Maka pendengar menjawab, kita ini yang mendengar as-shalatu khairum minan naum menjawab sodakta wa barirta wa ana ala zalika minasyahidin. Sodakta, engkau benar, wa barirta, dan engkau maha bagus. Wa ana, sodakta, engkau benar, wa barirta, dan engkau bagus, wa ana ala zalika minasyahidin, dan kami ya, terhadap yang demikian itu aku termasuk orang yang memberi kesaksian ya. Jadi sekali lagi bacanya adalah as-salatu khairum minan naum sodakta wa barirta wa anna ala zalika minasyahidin. Demikian pula ketika mendengar iqamah disunahkan bagi orang yang mendengar iqamah menirukan bacaan iqamah. Untuk seruan qad qamatis shalah dijawab dengan aqamahallahu wa adamaha. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maka jawabnya adalah aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah tetap mendirikan salat dan melanggengkan salat. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ada bacaannya tuh. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Aqamahallahu. Mudah-mudahan Allah tetap mendirikan salat, wa adamaha, dan tetap melanggengkan salat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan banyak pelajaran baru. Ya, banyak pelajaran baru yang kita dapatkan tentang jawaban daripada bacaan salat dan iqamah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.